yang sakit kita sudah kalian ini. Paket ya. Sebelumnya saya mau absen terlebih dahulu ya. Kelas 8E. Habib? Iya. Najib? Iya. Aldian? Najib. Ada isinya? Anin dia? Asoban? Paling depan ya. Aurora? David? Diana Putri? Surya? Talis? Jumrotus? Ada beberapa nama yang hadir ya, 1, 2, 3. Ada 3 ya, ada masuk hari ini ya. Terima kasih anak-anak. Gibran, coba dibaca materi kali ini. Modul literasi, algoritma, dan konten digital. Tema pada kali ini adalah tentang algoritma. Berikutnya, dalam pembelajaran KA itu kecerdasan artifisial ya, yang sering sekarang kita setiap hari disebut dengan yang namanya AI ya. Di WA juga ada kan? Meta AI. Chat ini. Ada yang punya iPhone? iPhone itu namanya AI-nya adalah Siri. Dalam pembelajaran KA ada istilah algoritma. Ada algoritma yang mempunyai pengertian adalah urutan langkah-langkah yang logis. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang logis yang sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan itu harus dirancang langkah-langkahnya itu secara urut dan logis. Logis itu masuk akal. Bisakah kalian menyebutkan contoh kegiatan yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang kita lakukan itu secara berurut-urutan, yang setiap hari kita lakukan. Yang urutannya jika dibulak-balik maka tidak bisa berjalan. Ada dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Tadi sebelum berangkat kita apa? Makan. Nah, makan dalam proses makan itu ada beberapa langkah-langkah yang selalu kita lakukan secara berulang-ulang dan secara berurut-urutan. Contoh misalnya kita mengambil nasi di piring, menyuapkan nasi ke dalam mulut, kemudian dan menelan. Itu tidak bisa kita balik. Menelan dulu tapi nasinya belum kita ambil juga tidak bisa. Makanya yang dinamakan algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Apakah kalian sudah pernah membuat suatu permainan aplikasi dulu di kelas 7? Pakai Scratch, gambar kucing? Pernah? Kalau tidak pernah, berarti ini adalah suatu awal yang baik karena nanti kita bekerja dengan itu pakai itu blog. Baik, saya lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah peserta didik dapat merancang algoritma terstruktur untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita ambil adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, indikator capaian pembelajaran. Peserta didik dapat menerapkan konsep dan komponen berpikir komputasional dalam konteks coding dan kecerdasan artifisial. Nanti kita belajar tentang coding. Coding itu apa, Pak? Nanti kita pelajari. Yang kedua adalah peserta didik dapat menggunakan pendekatan algoritma untuk memecahkan masalah secara sistematis dan menyusun instruksi yang terstruktur. Ini dua indikator capaian pembelajaran yang akan kalian
mengorganisasi, yang keempat merefleksi, dan yang kelima adalah menutup. Ada berapa? 5. Memahami, mengaplikasi itu praktek, mengorganisasi itu membentuk kelompok, dan merefleksi adalah mengulas kembali berdasarkan pada pertemuan kali ini, dan penutup. Ada 5 tahapan pembelajaran yang akan kita lalui. Memahami, dalam berpikir komputasi ada 4 poin pokok dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat dan terakhir adalah algoritma. Jadi ada berapa? 4. Sekarang kita tengok pada slide berikutnya. Kita lihat apa pengertian setiap poin-poin tersebut. Ketua kelas tolong dibaca dekomposisi. Yang kelas dekomposisi menyederhanakan masalah yang kompleks, rumus menghitung waktu tempuh menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya jarak tempuh, waktu tempuh, kecepatan, kemacetan, waktu istirahat. Nah, ini ada contoh dekomposisi. Dekomposisi seperti yang telah dibaca oleh teman kalian tadi adalah menyederhanakan masalah-masalah yang kompleks. Kompleks itu rumit menjadi yang lebih sederhana. Nah, contoh adalah tentang menghitung jarak gerak. Jadi dekomposisi adalah menguraikan menjadi bagian-bagian yang sederhana. Berikutnya, salis. Ada salis? Dibaca yang tentang pengenalan bulan. Nah, pengenalan pola. Rumus untuk menghitung waktu itu ada polanya adalah waktu tempuh, kemacetan, dan waktu istirahat. Waktu tempuhnya misalnya 2 jam, istirahatnya setengah jam, 30 menit. Terus kemacetannya setengah jam, itu berarti berapa? 2 jam tambah 30 menit tambah 30 menit berarti 3 jam. Kalian harus bisa memperkirakan. Misalnya dari rumah ke sini, oh saya kalau berangkat jam 6:30 nanti kena macet, belum lagi jalannya bolong-bolong, kayak iso banter. Nah itu harus kalian mengenal tuh polanya. Biasanya ini siapa ini? Kalau dibaca yang abstraksi. Nyari informasi yang tidak perlu dan fokus pada detail yang relevan yang penting untuk memecahkan masalahnya dihadapi. Ya, mengabstraksi adalah menyaring informasi yang penting. Jadi kalau ada beberapa informasi tambahan yang tidak diperlukan, itu tidak usah kita masukkan sebagai pemecahan masalah. Ini algoritma. Nah, ini depan sini. Algoritma merancang langkah-langkah yang sistematis dalam aplikasi Pintu blok. untuk menyelesaikan masalah perhitungan waktu tempuh. Nah, algoritma adalah merancang langkah-langkah yang sistematis dan dalam aplikasi itu blok. Nah, ini anak-anak, setelah kita mengetahui dekomposisinya, pengenalan polanya sudah diketahui bahwa rumus untuk menghitung waktu adalah waktu tempuh, kemacetan, dan istirahat. Setelah mengabstraksi, selain waktu tempuh, kemacetan, dan waktu istirahat, sudah ketemu 3, maka sekarang kita susun langkah-langkah untuk membuat rumus pemecahan masalah tentang waktu perjalanan. Nah, sekarang kita lihat pada slide berikutnya. Nah, langkah-langkah untuk membuka pintu blok. Langkah yang pertama. Apa yang pertama? Buka browser, ketikkan karakter kunci, kata kunci, pintu blok. Yang kedua, tunggu hingga muncul tampilan seperti pada gambar di samping. Yang ketiga, jika sudah muncul seperti gambar yang di sebelahnya, pilih pada menu blok. Lanjutkan berikutnya ya. Nah, ini nanti yang kita praktekkan. Namanya algoritmanya.
jumlahnya 15, ya maka satu bangku 2 anak bisa menggunakan satu komputer. Sudah pas beranggotakan 2, ada yang 3? Ada ya? Sekarang saya praktekkan ya, coba dilihat dan simak baik-baik. Tadi aplikasinya apa? Itu yang pertama buka browser. Browser kita bisa pakai ini gambar apa? Mozilla, Google Chrome. Kita pilih salah satu. Kalau muncul seperti ini, kita tambah di sini ya, plus kita ketikkan crypto block. Setelah itu di enter. Yang paling atas, nah muncul kan seperti ini. Ada yang bisa jalan? Ada. Bisa ada. Sebenarnya lagi. Coba tambah tab baru ya. Tab baru. Tab baru. Tab baru sini. Sini ya. Klik. Tambah plus. Tab baru itu yang plus ya. Tab baru. Nah, ini kan ada plus ya sini ya. Klik. Coba pakai scratch. Scratch. Nah ini. Nah, dari atas scratch. Bisa. Ya, klik seperti yang ada di kali. Sudah? Kita pilih yang mana, Pak? Nah, kita pilih yang mulai membuat. Ya, benar. Kita klik mulai membuat. Sudah? Klik kiri. Klik kiri, bukan klik kanan. Wah, perhatikan. Perhatikan sini ya. Kita menghitung. Kita menghitung ini. Tidak bersuara ya, dilihat. Sama kan tampilan dengan klik kalian? Bisa praktekkan. Sudah buka semua tentang ini ya. Sekretnya ya. Tidak bisa jalan. Kita ganti scratch. Ya, lag. Karena tidak tahu mungkin karena internetnya. Yang pertama, menghitung luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Benar atau salah?
Berarti kita membutuhkan menu panjang dan menu lebar bersama. Ketika diklik, nanti apa yang terjadi? Kita ambil yang warna ungu, shine, itu berkaca. Warna ungu. Jika diklik, belonya kita ganti menjadi ini ya. Mari menghitung luas persegi panjang bersama aku, atau dengan kalimat lain, mari menghitung luas persegi panjang seperti ini ya, selama 2 detik. Ini bisa kita tambahin 4 detik atau 5 detik ya. Setelah itu kita ambil warna biru, aks, jawab. Warna biru yang tulisan aks. Di sini adalah masukkan persegi panjang. Kalau perhatikan ya, yang pertama when click, ketika diklik maka muncul tulisan mari menghitung luas persegi panjang. Yang kedua, jawab masukkan persegi panjang. Ini kita butuh variabel. Variabelnya di sini masih belum ada. Maka kita tambahkan sendiri variabel. Apa yang kita panjang? Berarti kita tambah mix variabel panjang. Perhatikan. Biar kalian tahu langkah-langkahnya panjang ya. Setelah itu klik OK. Di sini sudah ada panjang. Ya. Kita pilih warna kuning. Ini ya, variabel kita masukkan ini. Nah, di sini kita pilih apa tadi? Panjang. Di sini answer. Dimasukkan lagi warna biru answer. Answer. Ini ya. Kita tarik, kita masukkan sini. Kita tumpuk dengan ini ya. Terus kita berikutnya apa? Berikutnya adalah masukkan lebar. Warna apa? Biru. X. Kita masukkan lebar. Tadi sudah kita buat variabel panjang. Sekarang kita buat variabel lebar. Lalu kita tambah dari mana? Kita nambahnya dari mana variabel lebar? Kamu perhatikan tadi ya, dari variabel di sini kita klik mix variabel, kita masukkan lebar. Kita klik OK. Berikutnya kita tambah variabel untuk menghitung, yakni luas persegi panjang. Kita tambah lagi variabelnya. Jadi kita lihat luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Klik OK. Kita set, kita tarik. Berikutnya kita masukkan di dalam tempat ini adalah variabel yang pernah kita buat. Panjang. Kalau lebar, nanti kita tarik. Berikutnya adalah ini. Kita ambil warna ungu. Box. Klik. Kita lihat apa perintahnya. For 5 menit ya. Kita taruh yang atas. Kita lihat. Join. Kita cari warna hijau yang join. Ada join ya. Ini join ya. Join. Masukkan sini. Luas persegi adalah, kita masukkan variabelnya sini tadi apa? Luas persegi. Kita lihat luas persegi panjang. Nah, coba dibuat ini dulu. Nanti kita periksa lagi. Kalian sesuai kali ini.
Anak-anak jangan lupa di sini selain hijau ini ada panjangnya diambil dari variabel yang ada di sini ya. Dari variabelnya ada semua. Nah, coba diklik bendera warna hijau. Coba. Sudah diklik? Bendera warna hijau yang di atas itu. Diklik sudah. Terus ditunggu 2 detik nanti sinyalnya muncul, masukkan main saja pertama, masukkan panjang. Coba kita tes aplikasinya. Masukkan panjangnya 25. 25 sudah? Sekarang lebarnya masukkan 30. Lebarnya masukkan 30. Setelah itu hasilnya berapa? 150 di belakang meter itu tergantung daripada ini yang kita masukkan. Kalau kita masukkan di sini sentimeter, berarti nanti yang tampil adalah sentimeter. Ada yang berani coba di depan? Ditulis dulu atau ditulis dulu? Ada? Praktek di depan ada yang berani? Ada? Kalau tidak ada, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Ada yang belum dipahami? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Kalau tidak ada kesulitan, berarti untuk pelajaran pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bisa kita simpan, nanti suatu waktu bisa kita buka kembali. Yang pertama adalah di sini ada David ya. Kita pilih save to your computer. Klik, sudah disimpan di sini, langsung ke sini. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kalian sudah memahami bagaimana algoritma, bagaimana dekomposisi, bagaimana apa tadi yang menyaring informasi, apa tadi? Ada 4, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, yaitu yang terakhir adalah algoritma. Kalian telah belajar keempat-empatnya, dekomposisi, menentukan panjang, menentukan lebar, dan menentukan menghitung rumus mencari luas persegi panjang. Dan algoritmanya yaitu tadi kalian sudah bisa menyusun langkah-langkah untuk menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan aplikasi Scratch ya. Harapan saya semoga pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kalian akan lebih bersemangat lagi untuk belajar ya, dan lebih giat dan tidak malas untuk belajar ya. Demikian anak-anak, terima kasih untuk kalian semua. Saya kira bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.